Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Pertandingan pertama antara Arsenal versus Nottingham Forest yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor telak 5-0, dan pertandingan kedua antara Manchester United versus West Ham United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor tipis 1-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Arsenal berada di peringkat nomor 1 dan Manchester United berada di peringkat nomor 5. Dan seperti yang bisa kita cermati teman-teman, bahwa performa dari dua tim ini semakin stabil. Karena Arsenal setelah kalah lawan Manchester United di Old Trafford, mereka tidak terkalahkan dalam 6 pertandingan terakhir dan bisa mencatat 5 kemenangan. Satu hasil seri itu lawan Southampton. Sedangkan Manchester United dalam 5 pertandingan terakhir tidak terkalahkan setelah mereka kalah lawan Manchester City dengan skor telak 6-3. Dan dalam 5 pertandingan terakhir tersebut, Manchester United hanya kemasukan 2 gol dan bisa mencatat 3 kali clean sheet. Sudah jelas bahwa sekarang taktik permainan dari Erik ten Hag sudah bisa dipahami oleh para pemainnya. Karena yang pertama-tama Manchester United solid di lini pertahanan, dan yang kedua mereka juga efektif untuk create chances dan mencetak gol untuk bisa meraih kemenangan. Namun memang kita tahu bahwa kompetisi masih panjang. Artinya perjuangan dari para pemain kedua tim ini akan semakin berat nanti teman-teman. Dan kita juga bisa mencermati bahwa dua pelatih ini, Mikel Arteta dan juga Erik ten Hag, bisa memakai taktik yang berbeda tergantung dari lawan yang mereka hadapin. Contohnya Arsenal, kali ini mereka berhadapan dengan Nottingham Forest yang kita tahu adalah salah satu tim calon degradasi musim ini, karena kita tahu bahwa mereka sulit sekali meraih kemenangan. Maka itu Mikel Arteta tetap mengandalkan formasi yang ofensif 4-3-3, menurunkan mayoritas pemain-pemain yang punya naluri menyerang yang baik, sehingga Arsenal selain bisa mencetak 5 gol, menciptakan banyak sekali peluang teman-teman. Dari catatan saya, total peluang emas dari Arsenal itu adalah 10. Sedangkan dari Erik ten Hag kita bisa melihat ada dua taktik yang berbeda yang dipakai oleh Erik ten Hag di pertandingan lawan West Ham. Di babak pertama bermain all out, keluar menyerang. Di babak kedua mengatur tempo permainan. Maka itu akhirnya West Ham United juga mulai mendapatkan momentum untuk mengancam gawang dari De Gea. Dan penampilan dari De Gea juga kemarin malam luar biasa teman-teman. Saya sendiri masih bingung kenapa Luis Enrique tidak memanggil dia ke skuad tim nasional Spanyol yang akan berlaga di Piala Dunia sebentar lagi. Sangat disayangkan karena saya melihat bahwa De Gea sudah improve luar biasa musim ini. Dan juga ada beberapa pemain lain kita bisa melihat progresnya cukup baik teman-teman. Contoh seperti Rashford yang mencetak satu-satunya gol di pertandingan kemarin malam. Jika teman-teman melihat statistik dari Rashford, bahwa statistik dari Rashford di awal musim ini sudah jauh lebih baik daripada secara keseluruhan musim lalu. Karena secara keseluruhan musim lalu, di semua kompetisi, Rashford hanya bisa mencetak 5 gol. Tapi di awal musim ini, di semua kompetisi yang dia main, Rashford sudah bisa total mencetak 7 gol. Artinya performanya sudah jauh lebih baik. Cristiano Ronaldo sudah kembali diturunkan sebagai starter. Harry Maguire kembali diberikan kesempatan untuk tampil dan mereka bermain bagus. Mereka bermain rapi. Tidak ada kesalahan dari mereka. Maguire bahkan satu kali melakukan blok ketika ada shooting dari Jarrod Bowen. Ronaldo mendapatkan 3 peluang. Oke lah, dia memang tidak bisa mencetak gol, tapi at least dia bekerja keras. Terlepas juga dari 2 atau 3 kali situasi di mana seharusnya dia mengoper bola tapi dia memilih shooting. Nah, mungkin dia harus bisa bermain lebih kolektif lagi nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Artinya harus juga bisa membagi bola. Jangan hanya coba untuk mencetak gol. But still, it was a good performance by Cristiano Ronaldo. Dia bekerja sangat keras. Dan untuk pertama kalinya Manchester United bisa meraih kemenangan ketika Ronaldo dan juga Harry Maguire tampil sebagai starter. Dan kita juga bisa melihat penampilan yang luar biasa dari Martinez. Kalau menurut saya sekarang Martinez adalah salah satu center back terbaik di dunia teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat bahwa dia selalu memenangi duel di setiap pertandingan yang dia turun, terlepas dari hasil akhir Manchester United. Jadi memang pembelian dari Manchester United di musim ini tergolong sukses. Eriksen, Antony, Martinez. Jadi memang 3 pemain ini memberikan kontribusi yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa Antony tidak bisa turun di pertandingan ini.
Mungkin juga karena kebanyakan memuterin bola ya. Jadi memang dia tidak diturunkan oleh Erik ten Hag, tapi sebenarnya beritanya bahwa memang dia cedera sehingga dia tidak bisa turun di line up. But still without Anthony, ada Anthony lainnya, Anthony Elanga yang bermain cukup baik, tapi sayang dia tidak bisa finishing ketika dia mendapatkan 2 peluang. Saya pertama-tama ingin membahas pertandingan antara Arsenal versus Nottingham Forest, yang kita bisa melihat bahwa firepower atau kekuatan dari Arsenal di lini depan luar biasa teman-teman. Martinelli, Jesus, dan juga Saka. Mereka bekerja keras di pertandingan ini, walaupun Saka tidak bermain full karena dia cedera, dia akhirnya harus diganti oleh Reiss Nelson. Tapi Nelson juga bermain baik. Dan dari starting lineup yang menarik bahwa Mikel Arteta tidak melakukan perubahan sama sekali dari pertandingan Arsenal sebelumnya lawan Southampton. Formasinya pun sama, 4-3-3. Jadi dengan formasi 4-3-3 tentu Arsenal akan banyak melakukan pressing dan juga coba untuk menciptakan peluang. Dari Nottingham Forest hanya ada satu perubahan yang dilakukan oleh pelatih mereka Steve Cooper, yaitu memainkan Renan Lodi di posisi fullback sebelah kiri. Ada Jesse Lingard juga, tapi mereka tidak berkutik sama sekali teman-teman. Para pemain Nottingham Forest sulit sekali untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Walaupun mereka sempat menciptakan kepanikan di lini pertahanan dari Arsenal ketika mereka merancang sebuah counter attack. But overall, this was a 5-star performance from Arsenal. Kita bisa melihat dari gol-gol yang dihasilkan oleh para pemain Arsenal semuanya mengandalkan kerjasama. Mulai dari gol pertama yang dicetak oleh Martinelli, teman-teman lihat deh. Serangan dibangun oleh Tomiyasu di sebelah kiri, dia berikan bola ke Martinelli. Martinelli tidak memilih shooting, tapi dia memilih memberikan bola ke Bukayo Saka yang sebetulnya berdiri cukup jauh di sektor kanan. Nah, di sini menunjukkan bahwa pemahaman antara para pemain Arsenal itu sudah baik. Artinya jika ada pemain yang memberikan bola, pemain lain harus melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi setelah Martinelli memberikan bola ke Saka, dia melakukan pergerakan tanpa bola, maka itu Saka bisa memberikan umpan ke Martinelli yang mencetak gol pertama di pertandingan ini. Setelah itu Jesus seharusnya bisa mencetak gol kan? Ketika Saka sudah merebut bola, memberikan dia umpan. Sayang sekali, dan Jesus ini sudah lama loh tidak mencetak gol teman-teman. Terakhir dia mencetak gol itu pada tanggal 1 Oktober lawan Tottenham Hotspur. Jadi dia sudah lama tidak mencetak gol, tapi paling tidak dia bisa memberikan 3 assist di pertandingan ini. Dan di babak pertama itu Arsenal hanya bisa unggul 1-0 walaupun mereka punya banyak peluang. Tapi ternyata di babak kedua, belum lama babak kedua ini dimulai, Reiss Nelson bisa mencetak gol ketika Jesus bisa memberikan bola ke dia. Memang dia shooting bisa di-save oleh Dean Henderson, kemudian dari rebound dia bisa mencetak gol. And after that kita bisa melihat kerjasama antara Martinelli, Nelson, dan juga Jesus sangat mencair teman-teman. Sehingga Nelson bisa kembali mencetak gol ketika Jesus memberikan umpan yang manja. Jadi terlihatlah kolektivitas di antara para pemain Arsenal sudah bagus, maka itu Arteta juga jarang melakukan perubahan di lineup kecuali ada pemain yang cedera atau tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning. Setelah gol ketiga dari Arsenal ya, barulah kita melihat mereka bermain lebih keluar terbuka karena Partey lebih sering ikut terlibat dalam proses membangun serangan yang akhirnya dia bisa mencetak gol ketika Nelson yang memberikan dia assist, wadah gol tendangan keras, dan akhirnya Odegaard bisa melengkapi kemenangan dari Arsenal ketika dia mendapatkan umpan dari Jesus. Jesus sendiri seharusnya bisa mencetak 3 gol di pertandingan ini, tapi it's okay dia memberikan 3 assist di pertandingan ini. Itu juga penting bagi dirinya, walaupun tentu dia diharapkan bisa mencetak lebih banyak gol lagi. Jadi memang secara keseluruhan para pemain Arsenal bermain terbuka dan mereka benar-benar ingin menghancurkan Nottingham Forest dan juga meraih kemenangan dan juga menang secara meyakinkan karena di pertandingan sebelumnya lawan PSV di Europa League mereka kalah dan sebelumnya lagi seri lawan Southampton. Jadi sekarang sudah bisa kita lihat mental dari para pemain Arsenal sudah jauh lebih baik daripada musim lalu teman-teman. Jadi kualitas itu penting, materi pemain itu penting, tapi selain materi pemain, mental para pemain juga harus kuat. Dan Mikel Arteta musim ini sebetulnya punya skuad yang kuat, artinya tidak ada alasan bagi dia untuk gagal menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di dalam top 4 zone agar bisa bermain di Champions League musim depan. Kalau bisa juara, ya itu bonus. Oke, now to the second match antara Manchester United versus West Ham United. Manchester United juga kita tahu sekarang perlahan-lahan performanya mulai membaik teman-teman. Bahkan Pep Guardiola mengatakan dia melihat bahwa Manchester United akan segera kembali ke era kejayaan mereka karena dia juga bisa mencermati permainan dari Manchester United yang seperti saya katakan di konten sebelumnya bahwa dalam 2-3 pertandingan terakhir saya bisa melihat bahwa permainan dari Manchester United mirip seperti permainan Manchester United ketika dilatih oleh Sir Alex Ferguson. Jadi di 3 atau 4 pertandingan terakhir teman-teman saya bisa melihat MU berani bermain terbuka, tidak hanya coba mencetak gol dari counter, mereka bisa create more chances
Dan mereka tidak hanya menyerang, memanfaatkan lebar lapangan, tapi mereka juga bisa bermain kreatif dari lini tengah. Jadi ketika Manchester United bermain mengandalkan variasi serangan, nah itulah yang membuat para pemain tim lawan kebingungan. Contohnya di pertandingan kemarin malam. Dan yang menarik bahwa di line up, Erik ten Hag melakukan 3 perubahan. Yang pertama, Maguire bermain menggantikan Varane yang cedera, Ronaldo bermain di depan, artinya Sancho tidak bermain, Rashford bermain di kiri, dan Anthony Elanga bermain di kanan karena Anthony yang asal Brazil cedera. Dari West Ham, hanya 1 perubahan yang mereka lakukan, Ben Johnson tidak bisa turun, tapi Craig Dawson yang dimainkan, dan secara permainan kita bisa melihat bahwa Manchester United gaspol dari menit-menit awal. Lihat gak tuh umpan dari Eriksen, direct pass yang menuju ke Elanga, sayang shooting dari Elanga itu lemah. Jadi sekarang kita bisa melihat permainan yang kreatif dari Manchester United, teman-teman. Dan mereka tidak selalu memberikan direct pass, tapi mereka juga bisa memberikan true pass. Nah itu juga sangat penting. Jadi ada variasi, tidak selalu menyerang dari sektor sayap, tidak selalu mengandalkan pemain dari sektor sayap, tapi juga pemain-pemain dari tengah seperti Bruno dan juga Eriksen sangat aktif mendukung serangan. Casemiro menjadi benteng di lini tengah. Jadi para pemain tim lawan harus bisa melewati Casemiro sebelum memberikan bola ke lini depan mereka. Dan kita juga bisa melihat bahwa West Ham mengandalkan taktik defensif. Mereka memang tidak parkir bis, tapi mereka parkir tank di babak pertama. Mereka hanya mengandalkan counter attack. Tentu itu tidak mudah bagi para pemain MU untuk mencetak gol. Jadi memang MU mendapatkan beberapa peluang, tapi juga mereka sulit untuk bisa melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari West Ham karena semua pemain mereka bertahan. Berikut striker mereka, Scamacca, yang melakukan pelanggaran ke Rashford dan mendapatkan kartu kuning. Ronaldo mendapatkan first chance on target. Bagus ya kan, dia shooting dari luar. Tampaknya dia benar-benar ingin mencetak gol di pertandingan ini ya, tapi kalau bisa ya lebih sering membagi bola deh ya. Karena kan tugas sebagai striker sekarang dia tidak juga harus selalu mencetak gol, tapi harus juga bisa mengumpan-umpan yang akurat. Dan kemudian akhirnya Rashford bisa mencetak gol setelah dia menerima umpan dari Eriksen. World class pass from Eriksen, luar biasa itu. Jadi itu yang dinamakannya bola yang nemu kepala. Jadi bola itu langsung mengarah ke posisi yang ideal bagi Rashford agar dia bisa menyundul bola tersebut. Dan sebelumnya juga Rashford mendapatkan peluang yang serupa ketika Dalot yang memberikan umpan. Jadi memang para pemain MU ini bermain secara taktis. Mereka tahu mereka perlu menempatkan bola kemana, dan lebih sering bola itu diberikan ke tiang jauh. Bahkan Ronaldo hampir 1 kali melakukan sundulan ketika Luke Shaw juga menempatkan bola ke tiang jauh tapi miss. Dan di babak pertama memang MU tidak banyak mendapatkan peluang, tapi mereka keluar all out attack. Sekitar 3 peluang lah yang mereka dapat di babak pertama itu. Dan memasuki babak kedua, nah ini cukup berbahaya ketika MU hanya unggul 1-0. Dan West Ham memang berubah. Walaupun West Ham keluar menyerang, tapi memang mereka sulit menciptakan peluang karena para pemain MU benar-benar solid di lini pertahanan. Martinez, Maguire mainnya bagus. Luke Shaw, Dalot, gak ada kesalahan sama sekali. Maka itu beberapa kali para pemain West Ham ini syuting dari luar. Mulai dari Ben Rama yang bisa di-save oleh De Gea. Kemudian Antonio di-save luar biasa oleh De Gea. Kemudian ada umpan dari Cresswell kepada Zuma yang saya kira udah gol, masih bisa dia save. Dan kemudian ada Fred yang hampir mencetak gol kan, yang kalau nggak salah tuh kena tiang setelah dia menerima umpan dari McTominay. Jadi MU juga sesekali menyerang, tapi mereka mengatur tempo. Dan hampir saja West Ham menyamakan kedudukan di injury time ketika Declan Rice shooting dari luar kotak penalti, tapi kembali bisa di-save oleh De Gea. Jadi yang perlu dipelajari oleh Erik ten Hag adalah bagaimana caranya agar para pemain Manchester United itu tidak kehilangan fokus ketika mereka sudah unggul, dan baru unggul tipis. Karena di pertandingan kemarin malam cukup beresiko ketika para pemain MU mengatur tempo permainan. Karena itu membuat para pemain West Ham berani keluar bermain terbuka dan mereka bisa mendapatkan beberapa peluang emas. Tapi so far so good for Manchester United. Kita tunggu lagi pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Arsenal dan juga Manchester United. Yang feeling saya, mereka tentu punya peluang besar untuk tetap berada di papan atas dan bermain di Liga Champions musim depan. Asalkan tidak banyak nanti pemain mereka cedera setelah tampil di Piala Dunia. Itu yang perlu diperhatikan teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.